warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling manis selain mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam serta sehat wal afiat. Sholawat bertangkaikan salam tak luput kita haturkan kepada junjungan besar umat Islam, Nabi penutup para nabi, Nabi yang tidak pernah kelenteng agung tapi namanya selalu agung, Nabi yang tidak pernah makan kue jujur tapi perkataannya selalu jujur. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman berfoto sampai zaman goyang TikTok, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minal zulumati ilan nur. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Berjuang Melawan Corona. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang menimpa bumi ini belum mengisyaratkan akan berakhir dan pergi. Bayang-bayang corona di muka bumi ini membuat kita harus terus berjuang untuk melewatinya dengan hati dan jiwa yang selalu mau sendiri. Indonesia, negara tercinta kita, tak luput dari ancaman virus mematikan ini. Indonesia menangis, bumi pertiwi berduka. Begitu pula kita tak luput merasakan kepedihan yang dirasakan oleh bangsa ini. Allah mengingatkan, apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mulai dari hewan, tumbuhan, jin, manusia, bahkan apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin yang berbahagia, sudah berapa banyak korban yang berjatuhan akibat musibah ini? Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun tak luput menjadi korban akibat musibah ini. Begitu banyak dampak yang dirasakan oleh bangsa ini, mulai dari kesedihan, kelaparan, kemiskinan, penderitaan terus-menerus yang dirasakan oleh bangsa ini, membuat kita tersadar bahwasanya tak berdaya kita sebagai manusia biasa. Namun hadirin, inilah yang harus kita waspadai. Kita harus terus berupaya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak baik atau su'ul khotimah. Pandemi yang menimpa bumi kita sekarang ini mengajarkan kita bahwasanya penyakit wabah tidak mengenal yang namanya status sosial, mulai dari tua, muda, kaya, miskin, maupun raja. Tak bisa lari dari yang namanya wabah penyakit. Hadirin yang berbahagia,
Namun justru banyak sekali orang-orang di dunia ini yang kalah ketika menghadapi musibah ini. Mereka menyerah, mereka pasrah. Bahkan banyak dari mereka yang hilang akal hingga akan mengancam keselamatan mereka sendiri dengan cara bunuh diri karena tak kuat melawan cobaan ini. Allah berkata, "Wa nabluwanakum bisyarri wal khair." Allah menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Pandemi COVID-19 yang menimpa bumi kita sekarang ini membuat negara-negara adikuasa pun kelabakan dengan virus kecil itu. Apalagi Indonesia dengan begitu banyak penduduk. Kita harus tetap tegar, kuat menghadapi musibah ini. Lalu apa? Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita diberi kemenangan melawan musibah ini? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita diberi keluasan untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi, untuk mencari obat. Karena di setiap penyakit pasti ada obatnya, dan di setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, mematuhi aturan dan anjuran pemerintah. Karena itulah salah satu cara untuk menghindari penularan virus ini. Dan yang terakhir adalah selalu berpikiran positif, buang jauh-jauh pikiran negatif, karena dari situlah sumber penyakit. Apa hadirin? Always positive thinking, no negative thinking, and new corona, no getting. Maka dari itu, jangan kita takut menghadapi musibah ini. Begitu banyak cara untuk menghadapi musibah ini. Salah satu cara untuk kita dapat terhindar dari musibah ini adalah dengan menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Lalu hadirin, apa hikmah yang dapat kita petik melalui musibah ini? Yang pertama adalah kita sebagai manusia dibuat kelabakan dengan virus yang sekecil ini. Maka dari itu, buanglah jauh-jauh sikap angkuh dan sombong dari diri kita. Karena tidak apa-apanya kita, tidak ada apa-apa kita dibanding virus yang sekecil itu. Yang kedua adalah ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah lebih mengenal Allah. Karena kita harus yakin bahwasanya penyakit ini diciptakan oleh Allah, dan penyakit ini pula akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Karena kata Allah, "Man sabaro zafiro." Barang siapa orang yang sabar, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, kita tingkatkan ketakwaan kita agar menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi kita dari musibah ini. Pesan dari saya adalah stay at home, tumbuhkan jiwa humanity, and always respect each other. Saya Aksan, mari berjuang bersama, mari berjuang melawan corona. Indonesia bisa, dimulai dari rakyatnya yang luar biasa. Mari teman-teman, kita berdoa agar musibah ini bisa diangkat dari bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.